Setiap tumbuhan mempunyai waktu yang berbeda untuk berbuah. Ada yang beberapa bulan bisa langsung berbuah, seperti tomat, mentimun, semangka dan pepaya. Ada pula yang membutuhkan waktu sedang antara 6-12 bulan, di antaranya adalah buah naga, jambu biji, jeruk nipis, dan belimbing. Ada juga yang tergolong buah yang lama berbuah seperti serikaya, nangka mini, kelengkeng, delima, jambu air, sawo, mangga dan anggur. Tanaman di atas, umumnya baru akan berbuah setelah di atas 1 tahun. Semua pasti suka melihat tanamannya tumbuh subur, berdaun lebat dan mempunyai banyak cabang. Tapi hal itu menjadi tidak ada artinya, jika ternyata tanaman tersebut tak kunjung berbuah. Pemupukan yang berlebihan, terutama yang banyak unsur N-nya, mungkin akan membuat tanaman menjadi nampak rimbun, hijau dan sehat. Akan tetapi justru karena terlalu subur itulah menyebabkan tajuk tanaman menjadi kekurangan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kebanyakan tanaman dapat menghasilkan buah, jika bunga yang tumbuh dibuahi oleh bunga jantan yang ada di dekatnya. Beberapa tanaman seperti salak misalnya. Biasanya tanaman ini ditanam secara berkelompok, dikarenakan seringnya bunga jantan gugur terlebih dahulu sebelum sempat membuahi bunga betina. Terkadang pula, kita mendapati tanaman buah telah berbunga lebat dan terlihat menjanjikan. Akan tetapi seiring waktu, bunga itu gugur satu persatu dan tak ada yang menjadi buah. Hal ini biasanya dikarenakan oleh kekurangan air, serangga dan hama penyakit, cuaca yang ekstrim, dan penyemprotan yang tidak pas. Kalium berperan mengatur proses pembukaan dan penutupan stomata untuk penguapan air. Selain itu, kalium juga berfungsi mempertebal dinding sel dan menstimulus sistem pertahanan alami tumbuhan. Kegunaan lain dari kalium ialah untuk proses pembentukan buah, sekaligus memperbaiki kualitas dari buah itu sendiri. Tanaman yang kaliumnya tercukupi, akan memiliki batang yang kuat dan juga buah yang lebat dan berbobot. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya. POC perangsang bunga buah terbaik pertama, yaitu POC berbahan dari sabut kelapa dan krokot merah. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25%. Bahan ini bisa menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Sabut kelapa juga dipakai sebagai media tanam dan pembuatan agar-agar kertas. Kandungan unsur hara seperti kalsium, mangan, kalium, natrium, dan fosfat sesuai digunakan sebagai bahan pupuk organik. Sementara itu, kandungan yang terdapat dalam krokot diantaranya adalah kalium klorida, kalium sulfat atau garam abu sulfur, dan kalium nitrat. Cara membuatnya. Pertama, pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Uraikan segenggam sabut yang masih saling merekat, cacah lalu hilangkan zat taninnya. Untuk proses menghilangkan zat tanin, bisa dicari di YouTube atau di Google. Masukkan sabut kelapa tadi ke dalam wadah botol air mineral ukuran 1,5 liter. Haluskan krokot segenggam lalu campur dengan sabut kelapa. Kedua, larutkan gula merah atau 1 tutup botol tetes tebu dengan 1 liter air di wadah terpisah. Kemudian campurkan 1 tutup botol M4. Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup botol setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Biarkan selama 2 minggu. Pupuk ini dapat diberikan pada akar dan daun tumbuhan. Cara aplikasi pada akar yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 3 bagian air.
Siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Penyiraman dilakukan setiap 1 minggu sekali. Sedangkan pengaplikasian pada daun yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 5 bagian air. Semprotkan pada daun serta batang tanaman setiap 1 minggu sekali. POC terbaik kedua yaitu POC dari air cucian beras. POC dari air cucian beras cukup sederhana. Cukup dengan mencampurkan 1 liter air cucian beras atau air leri pertama dengan M4 dan tetes tebu masing-masing sebanyak 1 tutup botol. Lalu difermentasi selama 1-2 minggu. Pupuk yang dibuat di atas mengandung unsur hara dominan P dan K, cocok untuk tanaman hias berbunga maupun tanaman buah atau umbi yang sudah memasuki fase berbunga dan berbuah. Setiap 1 liter pupuk organik cair dari air cucian beras harus dicampur dengan 5-10 liter air, boleh ditambah bila dirasa terlalu pekat. Siramkan pupuk organik cair dari air cucian beras yang sudah dicairkan dengan air bersih, ke tanaman dengan dosis disesuaikan dengan jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Jika POC disimpan di tempat yang tertutup rapat, tidak terkena sinar matahari langsung dan diletakkan pada suhu ruangan, maka pupuk organik cair dari air cucian beras ini dapat bertahan hingga 6 bulan. POC terbaik yang ketiga yaitu POC dari kulit pisang. Siapa yang tak kenal pohon pisang? Kandungan yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat bagi kita. Mulai dari ujung akar, sampai dengan kulit buahnya pun dapat dimanfaatkan. Selain penghasil enzim silanase, kulit pisang juga merupakan bahan organik yang mengandung unsur kimia seperti magnesium, sodium, fosfor, sulfur, karbohidrat, air, vitamin C, kalium, lutein, antioksidan, kalsium, vitamin B, lemak, protein. Beragam vitamin B kompleks diantaranya vitamin B6, minyak nabati, serat dan serotonin. Oleh karenanya kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pupuk organik ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk padat ataupun cair. Kulit pisang memiliki kandungan seperti karbohidrat, lemak, protein, 15% kalium, 2% fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C dan air. Salah satu kandungan yang baik untuk tanaman adalah kandungan kalium dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan, pembungaan dan pembijian. Untuk pembuatan pupuk organik cair caranya adalah 3 buah kulit pisang matang dipotong kecil-kecil, lalu direndam dengan 1 liter air, lalu masukkan dalam botol bekas air mineral 1,5 liter. Campur dengan M4 dan tetes tebu atau larutan gula, masing-masing sebanyak 1 tutup botol. Rendam selama 7 hari. Setelah itu dapat diaplikasikan dengan dosis minimal 2 tutup botol larutan dengan 1 liter air atau dosis maksimal 1 liter untuk 10 liter air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kemajuan kita semua. Salam organik.